Welcome to Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live ya. Pembahasan kali ini adalah parabolic SARS. Mohon dibantu teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Oke, kita kembali ya. Parabolic SARS adalah indikator teknikal yang dibuat oleh Welles Wilder untuk digunakan pada market dalam keadaan trending. Ya. Indikator parabolic SARS yang bersifat lagging dan trend following ini pertama kali diterapkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 dalam bukunya berjudul New Concept in Technical Trading Systems. Kata SARS merupakan singkatan dari Stop and Reserve ya, ingat ya, jadi baru banyak yang nggak tahu ini ya. Stop and Reserve, reverse. Ini adalah istilah menjadi fungsi dasar dari indikator parabolic SARS sebagai penanda tempat berhenti berbaliknya arah market ya. Perhitungan untuk membuat indikator parabolic SARS cukup kompleks jika dilakukan secara manual, namun parabolic SARS biasanya sudah tersedia built-in pada platform trading online masa kini termasuk MetaTrader 4, MT4 dan MT5 ya. Dalam tampilannya di MetaTrader 4, indikator parabolic SARS muncul sebagai titik-titik pada bagian atas atau di bawah candlesticks. Secara umum, parabolic SARS memiliki 3 fungsi, yaitu menentukan arah tren, sebagai patokan entry posisi exit, dan trailing stops. Seperti yang telah dijelaskan di atas, parabolic SARS muncul pada bagian atas atau bagian bawah candlestick. Titik-titik yang muncul di bagian bawah candlestick menandakan tren market sedang dalam keadaan bullish, sedangkan titik-titik SAR muncul di bagian atas candlestick berarti tren pasar sedang dalam keadaan bearish atau tren turun. Nah, ini parabolic SARS. Ketika tren turun, titik-titiknya itu ada di atas ya. Terus turun lagi sini. Jadi setelah berpotongan kena candlestick, dia langsung pindah ke atas, turun lagi di sini, terus turun lagi di sini, dan seterusnya. Ya. Entry market dengan indikator parabolic SARS. Cara menggunakan indikator parabolic SARS sebagai panduan entry dan exit tidak semudah menentukan trend market. Terdapat beberapa parameter yang harus dilihat terlebih dahulu sebelum masuk dalam suatu posisi trading menggunakan parabolic SARS. Menurut J. Welles Wilder, sebelum masuk market, perhatikan terlebih dulu tren dalam time frame yang besar ya. Perhatikan dulu time frame besar. Contohnya, jika ingin trading di pasangan mata uang Swiss JPY pada time frame H1, maka buka terlebih time frame D1 daily. Jika time frame D1 menunjukkan posisi titik SAR berada di bawah harga, yang berarti Swiss sedang posisi uptrend atau naik, maka dalam trading di H1 hanya diperbolehkan untuk posisi buy saja atau entry saat titik SARS berada di bawah candlestick ya, ingat itu ya. Hal itu juga berlaku pada posisi sell. Trader diharapkan hanya masuk dalam posisi sell jika tren pada time frame yang lebih besar jika sedang dalam downtrend atau kebalikannya ya. Selain itu, J. Welles Wilder juga memberikan tips lain dalam posisi entry untuk mengurangi kesalahan posisi pada pasar sedang dalam kondisi konsolidasi. Maka sebelum membuka posisi, tunggulah hingga muncul 3 titik SAR terlebih dulu ya. 3 titik dulu. Exit market dengan indikator parabolic SARS selain untuk entry, dan indikator parabolic SARS dapat digunakan sebagai tempat exit maupun stop. Penggunaannya sangat simpel. Jika terdapat candlestick yang melewati titik SAR yang berlawanan dengan trennya, maka posisi yang sedang terbuka harus ditutup atau di close jika digunakan sebagai level stop loss saat open posisi market, maka diletakkan titik SAR terlebih terakhir setelah kemunculan 3 titik. Pro kontra parabolic SAR. Kelebihan utama indikator ini adalah sifat trend following, sehingga saat harga suatu pasar sedang trending di satu sisi, maka parabolic SAR dapat memberikan informasi yang tepat tentang trendingnya pasar ini. Parabolic SAR juga memberitahukan indikasi-indikasi yang terjadi pembalikan harga. Kelemahan indikator parabolic SARS akan muncul saat pasar sedang dalam keadaan konsolidasi atau sideways ya, sideways. Pada saat ini biasanya parabolic SARS akan terus berpindah-pindah dari atas ke bawah
dan sebaliknya. Kondisi ini bahkan bisa bertahan hingga berhari-hari. Kondisi ini pula inilah yang sering menjadi false signal dalam indikator parabolik SARS ya. Nah, jadi ini sangat gampang digunakan jika kita perhatikan. Jadi ketika kita mau trade di Swiss GPY di time frame H1, kita harus melihat time frame daily. Time frame daily jika kondisinya titiknya di bawah begini, jadi silakan mengambil OP buy ketika muncul 3 titik, 1, 2, 3, baru kita OP ya. Kita ngambilnya scalping aja karena ngambil di time frame H1. Jadi sangat simpel dan sangat gampang. Oke, selesai sudah pembahasan dari parabolic SARS. Kita akan melanjutkan lagi dengan analisa teknikal yang lainnya. Mohon dibantu untuk subscribe, terus follow dari Facebook, Instagram, Telegram, dan khususnya di YouTube. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.